Lu nggak usah teriak lagi, lu enak, udah lama. Nih yang baru kasih. Masih ngeraba-raba. Udah lama nih Burik nggak godain orang. Tenang Angel, kalau yang lain gua godain, lu gua gadoin. Wih, biasanya suka ada... perasaan gue yang gue gandeng tadi cewek. Kenapa kok pas gue gandeng berat banget? Ini cewek apa garung goni? Abang, Nathan. Masa lupa Mas Anas? Sayang, Iya bang. kamu tuh cantik banget loh. Makasih bang. Makanya tuh aku tuh udah cinta mati, mentok sama kamu. Cantik bang. Penonton, ada cowok pacaran sama combro. Sini sayang. Bang, Kenapa? mendingan kita duduknya di pojokan bang, biar romantis bang. Kenapa pacaran di pojokan? Kita kan mau pacaran bukan tikus nginging. Di pojokan, mendingan kita pacaran di kursi. Sini, sini. Bang. Iya Sayang. bang, kita nyender kayak cakwe. Sayang, Iya bang. tahu nggak? Abang ini pengen nanya sama kamu. Nanya apa? Tahu nggak Bang? matahari itu ada di mana? Di atas bang. Salah. Kalau menurut abang, matahari itu ada di mata kamu. Oh, usir abang. Kenapa abang bilang matahari itu ada di mata kamu? Kenapa bang? Karena mata kamu tuh udah menyinari benih-benih cinta di hati aku. Pikir bang. Neng. Iya bang. Hei, kira-kira abang boleh nyium Neng nggak? Ah, boleh bang. Nyium tangannya aja. Iya, ntar hitam lu bang cium. Nggak apa-apa. Wangi. Gue pengen ngebom, disuruh romantis. Wangi strawberry. Bang ikan bang. Eh, Padahal habis bekas kokok pecel lele. lu kan cowok ganteng. Mau aja pacaran sama cewek yang hidungnya ambles kayak jalan tol. Kenapa bang? Kita putus aja deh mendingan. Bener, putusin. Karena aku lihat-lihat emang bener ya. Kok hidung kamu tuh semblek banget ya. Jadi untuk hari ini mendingan kita udah deh putus. Kok begitu sih bang? Tiba-tiba putusin saya bang. Sakit hati bang. Jahat banget sih. Maaf, bukannya yang mana ya? Enggak, bentar. Gua aja setan shock ngeliat dia. Gak usah sedih. Laki-laki gak cuma dia. Tapi jujur sih, laki-laki yang mau sama lu pasti dia doang. Mendingan lu cari cowok lain yang pasti akan jauh lebih menderita. Punya pacar lu. Lu jangan mau kalah. Lu kasih tahu dia. Dia cowok badannya lebar banget kayak lapangan basket. Dia. Billy, kamu badan lebar banget kayak lapangan basket. Terserah gue dong. Terserah gue dong, badan gue. Gue gak rugi, putusin lo. Masalah, gue juga gak mau sama lo. Asal lo tahu ya, gue gak cinta sama lo dari dulu. Karena orang tua lo aja yang kaya. Gue makin cinta sama lo, ngerti lo? Gue cinta karena harta, bukan karena lo. Boro-boro gue cinta sama lo. Hidung lo aja gak berbentuk. Gue juga gak mau. Siapa juga yang mau sama lo? Jadi lo orang kaya? Orang kaya gue. Kenapa setan ngomong sama gue? Enggak. Bentar. Gua kan ngetes. Gua aja ngobrol dia. Dia bisa ngobrol balik sama gua. Kalau gua setan berarti dia. Sakit hati gue si Billy. Lu pakai sakit hati. Lo mau nangis, ujung balik. Gua nggak peduli. Bagus. Hari ini kita putus. Bagus. Cuman mau ngeretin. Tuh. Kan yang namanya rezeki udah ada yang ngatur. Baru lu putus ada cewek cantik nongol. Godain, senyumin. Mbak, pecel lele 2 dong, Mbak.
cewek cantik mesin pecel lele. Gua sama tukangnya nggak laku. Sini sayang. Siapa ya? Sayang sinian biar masuk TV sayang. Geser. Boleh kenalan nggak? Apaan sih, nggak kenal kok. Iya justru itu nggak kenal. Aku pengen kenal sama kamu. Loli, kamu jangan jutek-jutek. Ini bulan Ramadan. Berikan senyuman kepada semua orang. Biar ibadah kita makin bertambah. Ini gue setan apa sih? Kasih senyuman nggak masalah, nggak dosa. Senyumin balik dong. Halo. Hai, boleh kenalan nggak? Hai cewek, liatin aku dong. Nama kamu siapa? Ajak kenalan, bener. Bentar. Ada koran nggak? Neng, Tuh, ada yang ngajakin kenalan. Neng, kalau boleh tahu abang, Salaman nggak apa-apa. Salaman nggak apa-apa. Sip. Neng rumahnya di mana ya Neng? Di Cinere. Kita Pegang belum salaman. Yes. Neng, kok tangan kamu halus banget sih Neng? Gajah Mada. Lihat, cowok lu baru aja diputusin sama lu. Udah ngejar cewek lain. Oh, ternyata lu gini, Bill. Selingkuh sama gue. Terus masalah buat lo? Ya, masalah. Terserah gue mau selingkuh, gue mau apa, yang penting gue udah gak ada berhubungan lagi sama lo, ngerti lo? Main. Gue gak beda-beda jauh sama Aurel. Gue juga Aurel-Aurelan. Jauh. Sini geser. Lu jangan terima dong. Kok muka lu kayak bu gosok sih? Abu gosok. Lu nggak ngeliat gue. Lu ngatain gue abu gosok. Muka lu kayak panci. Pokoknya lu jangan sampai dia jadian sama cewek itu. Udah, lu kejar lagi dong. Bang Billy, Jangan mau, Bil. balikan lagi yuk, Bang. Ngapain gue balikan sama lo? Lu mau Udah gak cinta lagi sama lo. Udah saya beliin mobil deh, Gue Bang. gak perlu mobil, gue butuhnya pesawat terbang. Kita sewa dulu, Bang. Bentar. Mau pesawat, Bang. Neng, bentar, Neng. Kenapa? Dari sini saya lihat hidungnya kayak Dinamo Tamiya. Sudah dikasih. Mohon maaf mas, ya? Mas kebalik. Oh, ngobrol. Bukan itu mas, maksud saya mas itu nyapunya terbalik, bukan terbalik kayak gitu. Oh, Nih, ini contoh. Contoh apa? Adil. Ya walaupun ganteng, agak on. Nah ini contoh serakah. Udah jelek on. Lu giru. Hei, lu ngapain di sini? Mendingan mereka kan lagi ribut nih, lu kasih kopi. Ini kopinya di belakang, buruan. Kalau enggak, ntar nih acara nggak dibayar. Sudah. Pada berantem jangan. Jangan pada berantem. Nah, biar relax, aku ambilin sesuatu. Billy, minum dulu dong. Wih, aromanya aja enak. Oh. Gimana rasanya pasti enak nih. Tuh, Bill, daripada lo berantem, mending lo sekarang relax, ya. Cara rileksnya gampang, minum aja nih kopi kapal api less sugar. Ya. Coba, gue cobain dulu ya. Cobain dulu. Aromanya coba gimana, Din? Aromanya, Din? Gue bilang apa tadi? Aromanya aja enak. Gimana rasanya? Ajib. Kalau kata Pak Bondan, Nih, kapal api less sugar
memang cocok buat aku yang suka kopi hitam. Bener dong Bil, bener banget. Soalnya nih ya, kopi kapal api Les Sugar ini terbuat dari paduan sempurna kopi kapal api spesial dan sedikit gula dalam satu saset. Nah, kalau ngomong-ngomong, ini racikannya susah nggak Chan bikinnya? Maksud lo cara bikinnya? Cara bikinnya, racikannya bikinnya gitu. Gampang banget alias praktis nih. Jadi tinggal langsung seduh aja. Jadi cocok untuk kamu yang suka kopi hitam dengan sedikit gula. Oh gitu. Coba kita minum lagi. Kita minum. Minum bareng ya? Tos dulu biar kayak orang kaya. Udah belum? 1, 2, 3. Kopi kapal api jelas lebih enak. Ternyata dua pria ini jatuh cinta sama lu. Kenapa gue bilang gitu? Dari tadi mereka ngebahas lu. Oh iya nih, ada info nih untuk kalian semua nih, ada woro-woro untuk mention ke @sahur_itu_indah dengan hashtag #sahur_itu_indah_ttv. Jangan lupa ya, mention nih kebanyak-banyaknya. Benar sekali. Dan sekarang sudah ada teman kita yang sudah siap untuk memilih hijab-hijab yang sudah hadir di sini. Wanita-wanita yang sudah berhijab, yang cantik, yang unik penggunaan hijabnya, tapi juga tetap sesuai dengan syar'i ya. Pastinya. Langsung aja, ini dia Denny, silakan. Mana Den? Oke, nah setiap harinya di Sahur Itu Indah kita mengundang teman-teman wanita-wanita berhijab karena kita setiap hari akan bagi-bagi hadiah. Dan tadi selama komersial break kita telah memilih 5 di antara penonton-penonton ini. Iya, di antara penonton. Jadi kalau yang mau datang nonton bajunya harus rapi. Harus rapi, hijabnya juga harus rapi. Yang seperti kata Pak Ustadz Maulana, memakai hijab itu bukan hanya sembarangan juga, harus menutup aurat yang benar-benar menutup. Bukan bungkusan juga yang. Kalau bungkus lemper aja. Ya dibungkus. Baik, nah sekarang kita akan undang, ini dia 5 orang yang sudah kita pilih waktu tadi komersial break. Tepuk tangan. Jadi buat yang di rumah boleh datang ke sini ya. Ini dia. Silakan. 2, 3, 4, 5. Oh, Ibu boleh di sini, Ibu. Nah, seperti tadi kata Ustaz Joki, Benar. ini biar beliau Nggak yang kelihatan menilai, dari kira-kira yang mengkoreksi. Baik. Ini kira-kira siapa yang Cantik. Ini kriterianya apa sih? Kriterianya apa nih para lelaki ini? Pokoknya yang menurut Ustazah Oki itu sudah sesuai. Ya. Pas. agak rapat lagi? Kita mulai dari yang sebelah kanan dulu. Oke. Dari Ibu. Ibu bajunya udah bagus, tapi kerudungnya agak rame. Tapi alhamdulillah sudah menutup dengan baik dan tidak ketat, alhamdulillah. Yang kedua, Ibu bajunya juga udah bagus. Saya mau komentar apa ya? Nggak ada komentar apa-apa, udah bagus. Oke, kita tanya namanya ya. Iya, lupa nih siapa satu-satu. Maimunah. Ibu Maimunah. Maimunah. Dari Mampang, Ibu. Ibu Haja Muntamah dari belakang. Dari belakang. Dari belakang. Dari Mampang. Dari belakang ke depan. Oke. Ya. Yang ketiga. Yang ketiga Namanya kita siapa? kenal. Yani. Jadi dari mana ya? Cilengsi. Dari Cilengsi. Cilengsi. Ini gimana ini? hijabnya? Bagus, udah bagus matching semuanya. Cuma kalau misalnya kita lihat dari kaedah-kaedah cara berbusana yang baik, kan semua orang berproses ya Mas Yudi. Kita harus menghargai setiap proses tersebut. Namun ini pakai celana tapi agak ketat, gitu. Masih terbungkusnya kurang. Iya. Dikit lagi. Sebelahnya Ada dari? Jatinegara. Ada dari Jatinegara. juga cantik, semuanya cantik-cantik semua. Kalau pakai jilbab tuh cantik ya. Iya. Cantik, cuman juga celananya agak ketat gitu. Nanti dilatih lagi supaya agak lebih longgar. Ibu, tangannya kenapa kelihatan? Ibu siapa namanya? Ibu Alam dari? Pasar Minggu. Dari Pasar Minggu. Pasar Minggu. Kan Silakan. kata Rasul yang kelihatan hadza wa hadza, bukan sampai sini. Ya Bu ya, nanti diperbaiki lagi. Jadi dari juara kelima. Kelima dulu, silakan. Hadiahnya adalah
Hadiahnya 250.000 naik hadiahnya rupiah. 250.000. 250.000 rupiah. Iya, 250.000. Juaranya adalah siapa ya? Siapa Mas Kiwil? Juara kelima yang mana? Juara kelima adalah Ibu. Ibu dapat 250.000 rupiah. Ini juara satunya 1 juta loh. Ya, makanya. Juara keempat. Juara keempat 250.000 rupiah. Karena saya melihat dari syari'inya ya. Iya benar. Juara keempat adalah Mbak. Oke. 250.000 rupiah. Juara ketiga adalah Mbak. Oke. Dapat berapa? 500.000 rupiah. 500.000 rupiah. Juara kedua. Masih ketat-ketat. 750.000. Kedua adalah Ibu. Ibu. Jadi juara satu Dan udah yang mendapatkan 1 ketahuan. juta adalah Ibu. Silakan yang mau datang pakai bajunya yang rapi, yang santun, yang Iya. mulia. Mulai besok buat para pemirsa yang ada di rumah yang mau nonton di acara ini, memakai hijab lah yang bagus, yang benar-benar tertutup. Oke. Jangan yang terbungkus ya. Nah, nggak cuma cewek doang berhijab, tapi cowok-cowok juga pakai baju koko yang rapi. Yang kita rapi. siapin hadiahnya juga ya. Oke. Buat pria-pria dan wanita-wanita. Iya, zaman sekarang pakai gamis ya. Gamis agak panjang, agak boleh. Oke lah. Ya. Nah, kita lihat nih ganteng nih. Ini bagus juga, Makasih. busananya keren, bukan Kiwil. Hah? Ini Fadli, andai ku tahu. Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Andai ku tahu kapan tiba masaku, ku akan memohon Tuhan jangan kau ambil nyawaku. Aku takut akan segala dosa-dosaku. Aku takut dosa yang terus membayangiku. Andai ku tahu malaikat bukan menjemputku, izinkan aku mengucap kata taubat padamu. Aku takut akan semua dosa-dosaku. Aku takut dosa yang terus membayangiku. Ampuni aku dari segala dosa-dosaku. Ampuni aku, menangisku bertobat padamu. Aku manusia yang takut Ya, kembali lagi di sini di Sahur 3 di segmen Gerbek Sahur, dan hari ini kita udah ngegerebek rumahnya Teh Meli sama Santo. Terima kasih. Terima kasih ya Teh ya, udah mau digerebek rumahnya, dan juga terima kasih udah mengizinkan teman-teman kita, anak-anak jalanan yang dibina oleh. Aku mau makasih juga buat penduduk kompleks iya, ini. terima kasih Udah buat diberisikin ya. Terima kasih Bu RT semuanya pokoknya. Iya Teh. Dan juga jangan lupa nih buat pemirsa yang ada di rumah, ingat Trans TV juga akan memberikan ada 10 umroh gratis. Wow. Setiap
minggunya tentunya makannya. Terus nonton sahur itu indah. Alhamdulillah. Iya dong. Ini sebelumnya ada info dulu. Ini kita minta semuanya yang nonton sahur itu indah untuk mention ke @sahur_itu_indah Dengan hashtag sahur itu indah TTV, Trans TV. Betul sekali. Temeli, mungkin ada yang mau Temeli sampaikan kepada teman-teman kita? Ya sekali lagi terima kasih ya udah silaturahmi ke rumah kami. Makasih buat semua penduduk kompleks ini, buat Bu RT semuanya. Terus jangan patah semangat, harus optimis ya. Harus optimis karena tadi seperti aku bilang Allah tidak pernah menciptakan manusia mubazir. Semuanya pasti ada maknanya untuk di dunia ini. Dan aku ada sedikit rezeki mau bagi-bagi buat semuanya. Makasih ya Teh. Untuk wudhu mana mah? Lu, bukan lu. Ya, sedikit. Ya, tapi yang penting ditabung. Betul sekali. Iya, alhamdulillah. Dan gak cuma itu aja, juga Trans TV akan memberikan sedikit berkah buat teman-teman dari Nurul Yayasan Bakti Nurul Iman tentunya ya. Dan boleh diberikan sayang, boleh diterima. Siapa alhamdulillah tahu 2 juta rupiah. Dari Temeli udah, dari Trans TV udah, dan Tara Budiman mau ngasih motor. Iya, tungguin aja. Motoran ya. Diomongin lagi nanti. Oke. Sekali lagi terima kasih buat Tete Meli. Buat Lucy kali, Lucy perwakilan dari teman-teman ada yang mau disampaikan nggak buat Teh Meli? Ya, silakan. Sama teman-temannya dipegang kan? Ya. Sok, Lucy ada yang mau disampaikan sama Teteh? Boleh dideketin sayang? Deketin sayang. Yes. Saya atas nama Yayasan Bakti Nurul Iman bersama teman-teman mengucapkan banyak terima kasih buat Trans TV, buat Teteh Meli, sama-sama sayang, buat Karapi, Katara semuanya. Maaf ya nggak bisa disebutin. Semoga silaturahmi ini. Ya udah makan sahur ya. Ya terima kasih juga udah makan sahur di tempat Teteh. Semoga menjadi berkah buat semuanya. Amin. Amin. Sukses. Amin. Ada permintaan nggak buat Teteh khusus? Ya. Kalau aku kan biasa kalau biasanya dengerin Teteh Meli dari TV, sekarang mau langsung nyanyi. Oh, pengen denger Teteh. Ya. Gimana Teh? Siap? Siap dong. Ini khusus ya buat mereka-mereka semua ya. Oh ya, tapi sebelumnya nih mungkin Lucy pengen nyampein sesuatu untuk mama yang ada di rumah. Mungkin ada yang mau disampaikan selama sahur atau apa. Silahkan mau disampaikan apa sesuatu. Kita rasa rindu. Buat mama sama bapak, selamat sahur. Dan adik-adik semoga sehat selalu. Amin ya Allah. Insya Allah lebaran pulang. Insya Allah lebaran pulang. Amin. Ya, pokoknya kita doakan yang terbaik buat teman-teman yang ada di sini dan juga Lucy dan juga Teteh. Pokoknya juga siapapun di luar sana yang mungkin sekarang masih belum beruntung, tapi jangan lupa terus cita-citanya digantungkan setinggi langit. Ya. Kita juga semuanya sebelum sukses juga kita juga merintis ya Teh ya. Dari susah, dari nol. Jadi adik-adik semuanya juga bisa jadi orang yang sukses kalau memang cita-citanya digantungkan terus dan kita berdoa. Semua berawal dari cita-cita. Ya. Karena mimpi adalah kunci. Benar. Untuk kita melakukan. Oh Niji itu. Nah, nih Teh. Ya. Teteh mungkin ada cerita nggak Teh? Sedikit di bulan Ramadan. Gimana ajaibnya, gimana bulan Ramadan itu yang memang apa ya tidak disangka-sangka kita punya dapat berkah ataupun punya pengalaman religius. Yang pasti ini Ramadanku pertama tanpa mama ya. Jadi untuk yang semua yang masih punya mama gitu, kalau bisa deket, kalau nggak bisa juga masih bersyukur gitu. Terus ya pokoknya aku mendapatkan semua ini nggak langsung, semuanya dari nol. Dari yang nggak punya apa-apa jadi agak punya, jadi tambah punya, jadi dari sampai sekarang seperti ini, syukur alhamdulillah. Tapi semuanya nggak langsung, semuanya merintis dari nol. Jadi adik-adik juga semuanya, aku doain semuanya bisa mencapai semua yang diinginkan, asal seperti yang tadi aku bilang, jangan males. Kuncinya jangan males dan harus komit semuanya ya. Apalagi sekarang bulan puasa, berdoa terus, puasanya yang getol, jangan bolong kalau bisa. Minta sama Allah, siapa tahu. Kunci keberhasilan cuma 2, ikhtiar dan doa. dan jangan lupa juga bersyukur, benar kata Teteh. Ya, kita harus saling bersyukur ya dengan apa yang kita dapatkan.
dan harus memotivasikan diri. Benar. Iya. Ini dari MC berapa lama? Baru benar sekali. Oh iya, ada siap nih. Oke, diomongin. Nah, mungkin Lucy ada harapan buat kedepannya, ingin menjadi, mungkin ada harapan? Ya, semoga bisa hidup lebih baik aja. Amin. Amin. Bisa membahagiakan orang tua juga Ya. nantinya, buat teman-teman juga yang ada di sini ya. Jangan patah semangat, pada lemas-lemas banget. Gimana makan? Dari sini mau kemana? Pulang lagi? Pulang lagi. Pulang lagi semuanya? Dan nanti bareng ya sama Kak Raffi ya? Naik mobil Kak Raffi? Hah? Cakep. Ya udah, sekarang ini permintaan dari Lucy langsung. Katanya Lucy pengen langsung mendengarkan suara emasnya Melly Guslow. Ya. Lagunya apa teh? Pengembara. Pengembara. Ini kayaknya liriknya cocok buat kalian semua dan buat semua yang di rumah. Aku pengembara melaju dalam pencarian cinta. Aku terdampar diam, jatuh hati keterlaluan. Percuma saja aku memendam segala deritaku tak berkawan, mentasbihkan cintaku padamu. Terima cintaku ya Allah. Andaikan laut tak jauh dari langit, mungkinkah diri ini tak terlalu merana. Ya Rabbi, ya siwala Tuhan, mudahkanlah jalanku menuju cintamu. Akulah pengembara, kehausan bagai di padang tandus, sepi melanda jiwa bila hatiku tanpa cintamu. Andaikan laut tak jauh dari langit, mungkinkah diri ini tak terlalu merana. Ya Rabbi, ya siwala Tuhan, mudahkanlah jalanku menuju cintamu. Oke, kita masih punya hadiah buat pemirsa yang ada di rumah. Nanti setelah ini akan ada kuis itu indah, yang hadiahnya 2 juta rupiah. Yang di rumah langsung aja telepon dari sekarang ke 7918700 untuk di Jabodetabek, untuk di luar Jabodetabek di 0217918711. Kalau dari tadi kita udah berbicara tentang dosa Apalagi ini, manusia. kembali lagi. Alhamdulillah kalau semalam itu adalah diampuni dosa orang tua. Orang tua, kalau khusus malam hari ini, sahur kita malam hari ini, malam ketiga ini akan diberikan kemuliaan apa? Apa Pak Ustadz? Ampunan dosa 2 tahun. Masya Allah. Gini Pak Ustadz deh, untuk lebih jelasnya kalau gimana kalau Pak Ustadz kaji aja langsung tentang ampunan dosa ini. Silakan Pak Ustadz. Jamaah! Iya. Oh jamaah! Alhamdulillah. Membicarakan tentang dosa. Ketika manusia berkata saya tidak punya dosa, maka kali ini saat itu juga sesungguhnya engkau sudah punya dosa. Karena kenapa? Tidak ada manusia yang tidak punya dosa dan kesalahan, kehilapan. Manusia pasti punya dosa. Makanya ketika kita setelah salat pun kita mengucapkan kalimat yang pertama kita ucapkan setelah salam, setelah salat adalah istighfar. Bahkan ketika kita bangun tidur, dianjurkan baca istighfar 3 kali. Kenapa mengucapkan istighfar 3 kali? Semoga kita tidak mendosa kepada Allah, berdosa pada diri,
dan berdosa kepada sesama manusia. Ingat, ketika manusia sadar akan dosanya, sesungguhnya pintu tobat sudah terbuka. Ingat, betapa banyak manusia tidak sadar akan dirinya. Betapa banyak orang berdosa. Tapi Allah tunggu, kapan engkau mengakui dosamu? Karena Allah tahu kita berdosa. Allah tahu hambanya berdosa. Cuma kadang-kala manusia tidak sadar dan tidak mau mengakui dosa-dosanya. Ingat, selama hidup kita masih ada waktu. Ingat, pintu tobat masih terbuka. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu yang diharapkan, pengakuan dosa kita, akui dosa. Ketika manusia berkata aku tidak punya dosa, ketika manusia tidak menyadari akan dosanya, disitulah titik dosa terbesarnya. Ketika kita berudu, janganlah engkau lap wudumu, karena itu makruh. Kenapa? Karena biarkanlah air itu berjatuhan bersama dengan dosa-dosa kita. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan saya mencium baunya sorga. Ya Allah, mudah-mudahan saya mencium baunya sorga. Ya Allah, nawaitul udua. Ya Allah, mudah-mudahan tangan kananku yang menerima buku amalanku. Ya Allah, mudah-mudahan bukan tangan kiriku yang menerima buku amalanku. Ya Allah, jadikanlah kulit dan rambutku diharamkan apinya neraka. Ya Allah, jadikanlah telingaku mendengarkan perintahmu dan melaksanakannya. Ya Allah, mudahkanlah kakiku berjalan di titian siratal mustaqim. Kata Sayyidina Ali, jangan engkau tersenyum tertawa lebar sebelum engkau bisa melewati mengetahui dirimu apa selamat atau tidak. 7 rintangan yang akan kita lewati. Mati, kuburan, kebangkitan pada masa timbangan, pembagian catatan amal dan titian siratal mustaqim. Sanggupkah kita menghadap kepada Allah dalam keadaan penuh dengan dosa? Betapa sombongnya kita. Betapa ruginya kita ketika datang Ramadan dan kita tidak menyempatkan waktu untuk tobat. Rugi, rugi, rugi. Ramadan adalah bulan ampunan. Kenapa kita tidak setiap malam memohon kepada Allah? Ingat, ketika dalam darah ini, daging dan tulang, ada benda haram masuk dalam tubuh kita, maka tidak ada pengembusannya kecuali apinya neraka. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku jika aku berdosa kepadamu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku jika aku berdosa pada tubuhku. Amin, ya Allah. Dan ampunilah dosa-dosaku jika aku berdosa kepada sesama manusia. Amin. Tobatkan diri kita. Allah berikan kita kesempatan untuk masuk di bulan ampunan. Kenapa kita tidak ambil kesempatan? Ada banyak hal mungkin manusia lupa. Berapa banyak orang kita sakiti hatinya, betapa banyak orang yang kita lukai perasaannya, dan betapa banyak orang yang kita ambil haknya. Yang lebih parah lagi, betapa banyak anak yang melukai hati orang tuanya. Betapa banyak anak yang melupakan orang tuanya. Kesombongan, kesombongan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kadangkala kita mendahulukan urusan dunia kita dibanding Allah yang memberikan kehidupan pada diri kita. Salat, ibadah dengan sisa tenaga. Salat ibadah dengan sisa waktu. Salat ibadah dengan penghujung akhir waktu. Betapa sombongnya kita. Siapa yang memberikan kehidupan? Siapa yang menitipkan tubuh ini? Kita sakit hati ketika kita baik sama orang terus dia balas dengan keburukan. Apa bedanya dengan Allah? Pemberi kehidupan, pemberi kesempatan. Apakah kita tunggu dibersihkan dengan dimandikan? Apakah tunggu kita salat ketika disalati? Apakah tubuh ini akan masuk masjid dengan
tubuh yang tak bernyawa untuk disalati? Kapan kita mau sadar untuk masuk ke masjid? Kapan kita sadar untuk datangi orang tua meminta maaf ketika beliau masih bisa menjawab pertanyaan? Jawaban-jawaban itu kita bisa dengarkan dengan ucapan, saya maafkan nak. Apakah kita menunggu datang ke pusaranya untuk meminta maaf? Ketika orang tua sudah tidak bernyawa lagi, apakah kita akan menunggu jawaban dari orang yang sudah mati? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kadang-kala kita lupa. Bagaimana kata Allah, aku menerima ampunanmu, ampunanku akan turun padamu, ku ampuni dosamu, sementara engkau berdosa bukan kepadaku tapi kepada hambaku. Jangan harap engkau akan mendapatkan ridha Allah kalau kau tidak mendapatkan ridha orang tuamu. Wahai anak yang lupa dengan orang tuanya, wahai anak yang tidak pernah membesuk orang tuanya, apakah tunggu orang tua yang datang menghadap kepada kita karena dia rindu? Telepon orang tua tapi tidak diangkat, hanya cuma sekedar dilihat. Sombongnya kita. Ya Allah, ketika manusia sudah menyadari dirinya berdosa, disitulah pintu tobat terbuka. Ketika manusia bergerak untuk memperbaiki diri, disitulah pintu tobat terbuka. Ketika manusia terhalang untuk melakukan dosa, disitulah pintu tobat terbuka. Ampunan Allah masih terbuka buat kita. Makanya setiap malam kita membaca doa di malam-malam Ramadan, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu yang senantiasa kita ucapkan. Mana salat kita? Mana puasa kita? Ayo, bahagiakan diri kita, sayangi diri kita dengan tidak melakukan dosa. Karena tubuh ini akan terbakar, tubuh ini akan tersiksa akibat perbuatan kita sendiri. Jangan pernah salahkan syaitan, jangan pernah salahkan iblis. Kata iblis, aku cuma menggoda kalian, tapi kalian sendiri yang melakukan dosa itu. Ayo, kalau bukan kita yang menasihati diri kita, siapa lagi yang mau menegur kita kalau bukan diri kita? Ayo sadar, umur kita makin bertambah, makin dekat dengan kematian. Orang tua kita makin tua, orang tua kita makin dekat akan kematian keajalnya. Yang masih hidup orang tuanya, yang masih hidup orang tuanya walaupun sakit, yang masih hidup orang tuanya walaupun sudah tua. Peluk orang tua kita, minta maaf pada mereka. Ampunanmu ya Allah, kubutuhkan. Ampuni dosa-dosaku ya Allah. Aku tidak bisa bangga dengan amalan ibadahku, tapi aku tak sanggup merasakan apinya neraka-Mu. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, mudah-mudahan setelah kita mendengarkan kajian tadi dari Pak Ustadz, kita tidak meremehkan lagi dosa-dosa kecil ya Pak Ustadz ya. Masya Allah, saya mau kasih kesempatan juga nih kepada kawan-kawan yang ada di studio nih, kawan-kawan mengisi acara. Mungkin ada yang mau ditanyakan sama Pak Ustadz Maulana, silakan boleh. Dari Denny, silakan deh. Pak Ustadz, kalau misalnya ada, kemarin saya habis ketemu teman ngobrol-ngobrol, teman saya sudah punya keluarga, dia seorang wanita, udah punya suami dan punya anak juga. Katanya dia ingin fokus beribadah di bulan puasa ini. Ya. Tapi akhirnya dia malah kurang mempersiapkan buat makan sahur atau buka puasa untuk suaminya. Itu gimana Pak Ustadz? Gini, kepada semua orang yang sudah berkeluarga, ingat, pernikahan itu adalah ibadah. Pernikahan itu adalah perintah, karena kita diharamkan untuk hidup menyendiri. Karena fitrahnya manusia hidup berpasangan. Bahkan anikah sunnah paman ragiba anis sunnah palesa minni. Nikah itu sunnatku kata Nabi. Dan barang siapa tidak menjalankan bukan umatku. Jadi sebenarnya ketika kita sudah berkeluarga, justru ibadah kita makin bertambah. Bukankah menafkahi istri itu adalah pahala besar?
bagaikan bersedekah 1000 kali sedekah. Masya Allah. Terus kenapa ada orang yang mengurangi pahalanya lewat keluarganya? Nggak usah jauh-jauh cari pahala. Ada keluarga kok, ada anak kok. Bahkan kalau anak kita santuni, kita kasih nafkah, itu 10.000 kali lipat. Kenapa harus jauh-jauh? Ibadah itu luar biasa. Ya. Berpegangannya tangan suami istri, berjatuhan dosa di antara keduanya. Masya Allah Pak Ustadz ya. Bahkan ketika berpelukan, bagaikan 1000 rakaat salat. Itu luar biasa loh. Menyayangi, itu luar biasa. Ya. Dalam kitab Qurratul Uyun, itu banyak sekali pahala-pahala yang bisa kita raih lewat keluarga. Jadi terima kasih Mas Denny sudah mengungkapkan ini, karena banyak memang yang salah paham, malah lari ke tempat lain untuk mencari pahala. Padahal banyak pahala dalam rumah tangga kita sendiri. Mencari nafkah, berjatuhannya keringat kita, luar biasa. Ada yang sampai berperan sebagai burik, Iya. luar biasa pahalanya. Ini Kenapa? Masya Allah, Karena Pak Ustadz, ya. demi keluarga. Demi keluarga. Bukan hanya dicoret-coret. Betul banget. Tadi saya udah lihat juga sih. Teman saya yang dicabur kebetulan ada di sini Pak Ustadz. Alhamdulillah walaupun udah dibersihin masih burik mukanya. Nah, selanjutnya tadi kan kita sudah mendengarkan sudut pandang dari laki-laki. Coba kita dengar juga sudut pandang dari sisi wanita. Mungkin langsung aja kita invite Ustazah Oki, boleh ke sini sebentar. Ini kita berbicara tentang istri yang mencoba fokus beribadah di bulan Ramadan ini, tapi malah jadi lupa sebagai tugasnya seperti memasakkan suami dan anak-anak. Ini bagaimana nih dari sisi pandang wanita? Banyak orang bertanya apakah memasak itu tugas istri atau bukan. Ya. Jawaban yang sebenarnya adalah tugas istri itu hanya 2 saja. Taat kepada suami, patuh nurut sama suami. Kedua, di tempat tidur. Itu saja. Jadi sebenarnya yang masak itu suami. Iya. Yang masak, yang nyuci itu suami. Cuma kelewatan kalau suami juga nyuci. Iya. Kerja siapa kalau suami? Nah. Itu juga gitu. Jadi istri itu harus membantu. Oh gitu. Biasanya. Jadi kalau ditanya, kalau ditanya Ada yang nyiapin sahur juga masalahnya. siapa? Ada orang. Ya, jadi pertanyaannya kalau misalnya apakah istri wajib memasak? Wajib kalau suaminya memang mewajibkan istrinya memasak. Ya, betul. Tapi kalau suaminya mengatakan nggak apa-apa, saya ikhlas, saya ridho kok, kamu nggak apa-apa ibadah saja, tidak ada dosa bagi istri. Oke. Tugas istri bukan memasak, mencuci dan yang lain-lain bukan. Tapi kalau suami yang meminta, istri harus melakukan. Sepanjang suaminya ridho, suaminya ikhlas, silakan melakukan 2 kewajiban itu saja. Oh jadi buat Denny tadi temennya dibilangin istrinya dituntut gak disuruh masak? Kalau misalnya nggak dituntut berarti nggak ada masalah, aman. Dan sebenarnya adanya pengertian di antara kedua belah pihak. Sang suami memahami bahwa mungkin sang istri berlomba-lomba ingin fasadil khairat, berlomba-lomba ingin kebaikan di 1 bulan yang penuh rahmat ini, yang mana awalnya adalah rahmah penuh dengan kasih sayang, pertengahannya adalah ampunan, dan terakhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Suami memahami tersebut, tapi istri juga paham bahwa suami masa dilayani sama mbaknya terus gitu kan. Kalau misalnya suami pengen istri yang melayani, ya silakan istrinya juga harus berbagi. Ada saat ibadah dan sama suami pun ada Ini ibadah. saya terapkan di rumah. Iya. Saya semalam tadi kaget, istriku berkata, "Kak, maaf, hari ini aku tidak masak. Halalkan aku untuk tidak masak." Oh gitu. Kenapa? Aku beli yang jadi aja. Oh. Saya bilang, "Enggak apa-apa. Yang penting ada." Tetap aja tidurnya. Karena kayak gini. Dan alhamdulillah terima kasih banyak istriku lagi nonton nih. Oh, Terima gitu. kasih banyak. Istri di mana sekarang? Ada di Jakarta. Oh, di Jakarta. Jadi Tidak bisa makan kalau tidak bersama dengan istri. Dan kalau saya tidur tidak bisa tidur kalau tidak pegangan sama istri. Iya. Ini rahasia keluarga saya. Oh, gitu. Saya bukan apa-apa, kan Oh, ini nggak contoh. apa-apa. Contoh. Karena saya kalau tidur berpegangan sama Berpegangan. istri. Kenapa? Karena anak saya 3 di tengah. Dan saya paling pojok. Gitu. Kalau saya tidak pegangan jatuh. Itu alasannya dia pegangan. Sebentar, saya mau kasih kesempatan ini sama. Oh mau sedih kalau gitu jadi. Ustadz udah bikin orang jadi stres. Pegangan cuma karena itu. Nah sekarang waktunya kita buat pemirsa yang ada di rumah. Waktunya kita kuis itu indah. Oke, untuk pemirsa yang ada di rumah, kalau saya bilang kuis itu indah, passwordnya adalah Alhamdulillah. Coba kalau sebut alhamdulillah diperjelas tangannya. Nggak bisa, tetap nggak bisa. Kalau misalnya dia bilang Alhamdulillah, Ustadz yang gini gimana? Ya, Setuju? boleh. Oke, kalau gitu ya. Langsung Harus aja kompak. kita coba telepon ke sini sekarang ke 7918770 untuk Jabodetabek, untuk di luar Jabodetabek di 0217918711. Silakan telepon. Mudah-mudahan Anda beruntung. Amin. Coba kita tunggu telepon yang masuk, silakan. Sudah ada telepon masuk, langsung kita angkat Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum, kuis itu indah. Waalaikumsalam. Passwordnya Pak, kuis itu indah. Alhamdulillah.
Ada yang cepat ya. Oke, dengan Bapak siapa di mana nih Pak? Di Palangkaraya. Dengan Bapak siapa Pak? Dhani di Palangkaraya. Di Palangkaraya. Bapak Ahmad Dhani ya? Ahmad Dhani benar? Hah? Abdul Jelani anaknya. Tahu lu. Tadi ngomong Arbani namanya Pak Arbani. Pak Arbani. Bener gak Pak Ustadz Pak Arbani? Benar Pak Arbani. Kalau nggak jelas tuh ada tulisannya tadi aku lihat. Oh gitu, oke Pak Arbani. Langsung aja kita ke pertanyaannya ya. Siap ya, disimak baik-baik. Ya. Surah apakah yang berisi tentang ampunan dosa yang tadi dilantunkan oleh 3 hafiz cilik di awal acara Sahur Itu Indah hari ini? A. Surah Az-Zumar. B. Surah Al-Fatihah. Surat Al-Zumar. Pak Ustadz, bener gak sih? Pak Ustadz jangan sampai salah lagi. Hadiahnya 2 juta rupiah. Dipersembahkan oleh Trans TV. Jangan lupa, pajak ditanggung pemenang. Oke, tepuk tangan lo buat Pak Arbani dari Palangkaraya tadi ya. Subhanallah, dapat hadiah lumayan. Mudah-mudahan bisa buat lebaran. Amin, jadi berkah buat kita juga. Betul Pak Ustadz, buat pemirsa di rumah juga ada info nih yang paling penting buat kita semua. Setiap minggunya Sahur Itu Indah akan menyampaikan amanah hadiah umroh gratis. Amin. Oke, bicara masalah kapan waktunya akan diberikannya, itu semuanya surprise. Pokoknya buat pemirsa yang di rumah, yang di studio, yang mau datang ke sini, pokoknya nonton terus setiap hari. Ya, Dan ada juga info nih itu, buat semua jamaah yang lagi di rumah, yang mau datang ke sini, daftarkan grup majelis taklimnya, komunitasnya, universitas yang mau nonton di Sahur Itu Indah di Studio 1 Trans TV. Caranya gimana? Iya, gimana ya? Caranya gampang, tinggal kirim email aja ke ticketing@transtv.co.id atau telepon aja langsung ke 0819 0819 997. Jadi satu kesyukuran buat kita karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bertemu dengan Ramadan. Karena tidak ada jaminan kita masih bisa ketemu dengan Ramadan berikutnya. Betul. Banyak hal yang harusnya kita sadar. Ayo, saya minta sadarkan diri kita, termasuk yang di rumah. Mohon maaf, mohon izin. Ya Allah, minta pada Allah, terima aku ya Allah sebagai hamba-Mu. Amin. Izinkan aku ya Allah menghadap padamu. Amin. Engkau telah pilih aku untuk bisa masuk di Ramadan tahun ini. Amin. Engkau berikan aku rahmat dan hidayah-Mu untuk menjalankan ibadah Ramadan ini. Amin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Amin Allah. Kepada siapa lagi kami memohon dan meminta, kalau bukan kepadamu ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, aku bersyukur atas nikmat yang Engkau anugerahkan pada aku ya Allah. Minta semua nikmat yang Kau berikan kepadaku ya Allah. Nikmat hidup, nikmat hidup ya Allah. Nikmat orang tua, nikmat orang tua ya Allah. Coba ucapkan kesyukuran itu kepada Allah. Ya Allah, terima kasih atas semua rezeki yang Kau berikan kepadaku ya Allah. Jadikanlah aku menjadi orang-orang yang selalu bersyukur akan semua nikmat-Mu ya Allah. Dan jadikanlah aku orang yang selalu bisa membanggakan dan menyenangkan kedua orang tuaku ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Oh ya, kebayang gak pikir bisa seperti ini? Yang dulunya bukan siapa-siapa, lalu Allah mengangkat derajatku yang seperti ini. Ya Allah, aku ingin membahagiakan kedua orang tuaku. Aku ingin membahagiakan kedua orang tuaku. Aku ingin mengangkat derajat mereka. Saya ingin mengangkat derajat mereka ya Allah.
banyak dosa dan kesalahan. Saya banyak dosa dan kesalahan ya Allah. Menyusahkan orang tua. Menyusahkan orang tua. Izinkan aku membahagiakan mereka ya Allah. Izinkan saya membahagiakan mereka ya Allah. Minta sama Allah di bulan Ramadan ini, bulan doa-doa kita diijabah. Minta kepada Allah agar orang tua diberi umur yang panjang. Minta ya Allah. Ya Allah, panjangkanlah umur orang tuaku, ibuku ya Allah. Berilah dia kesehatan. Berilah semua kelancaran ya Allah. Ayo, sapa ibu di rumah. Ma, kalau ada salah, Boyan minta maaf, Ma. Mudah-mudahan Mama sehat selalu, panjang umur. Mudah-mudahan Boyan jadi anak yang soleha, Ma. Amin. Ingin gak Boyan berangkat umroh, berangkat haji bersama dengan Emak? Ingin gak? Apa yang diinginkan Boyan buat orang tua? Pengen berangkat haji, Mak. Kan baru umroh, besok berangkat haji. Mudah-mudahan kalau saya banyak rezeki, berangkat haji bareng sama Mak. Amin. Ingat, tidak ada dosa suami terhadap istri. Yang ada adalah dosa istri itu kepada suami. Tapi jangan pernah berkata, wahai suami, aku hebat. Ingat, dosanya suami kepada istri bukan lagi dosa, tapi di atas dari dosa itu adalah zalim. Minta maaf kepada istri. Ya Allah, ampunilah dosa hamba-Mu ini ya Allah, yang selalu banyak salah, banyak hilaf kepada kedua istri hamba ya Allah. Bimbinglah mereka untuk bisa menjaga anak-anak kami ya Allah. Hamba-Mu ini yang bisa pasrah ya Allah, ridho, ikhlas karenamu ya Allah. Jadikanlah semua perbuatanku, tindakanku, perkataanku sebagai ibadah, sebagai jalan buat rezeki mereka ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosaku ya Allah. Amin. Amin. Maafkanlah segala kesalahan, Amin ya kehilafanku Allah. ya Allah. Jadikanlah kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Ya Allah, matikanlah kami bertiga dalam keadaan husnul khotimah ya Allah. Husnul khotimah, husnul khotimah ya Allah. Itulah yang kami harapkan, tidak lain dan tidak bukan, hanya karena ingin beribadah padamu ya Allah. Lillah, lillah, lillah karenamu ya Allah. Jadikanlah tindakanku, perbuatanku, perkataanku, dan segala tahlilku, takbirku hanya karenamu ya Allah. Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, ya Kudus, ya Kudus, ya Kudus, ya Allah. Kulimpahkan semua, kuangkat tanganku ya Allah, hanya padamu ya Allah, ya Rabbal Alamin, ya Allah, ya Rahman. Kabulkanlah, ijabahkanlah doaku ya Allah, doa untuk keluargaku, doa untuk almarhumah ibuku ya Allah, doa untuk almarhum bapakku ya Allah. Lapangkanlah mereka ya Allah, ampunkanlah mereka ya Allah, maafkanlah mereka ya Allah, selamatkan mereka dari api neraka ya Allah. Doaku hanya untuk mereka ya Allah. Hari ini, esok, mungkin nanti aku akan menyusul ya Allah. Hari ini kuikhlaskan untuk mereka ya Allah. Lillah, lillah, lillah ya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga bisa jadi berkah buat kita di bulan ampunan ini, menjadikan kita menjadi orang-orang yang bersih dari dosa. Amin, amin ya Ayo, Rabbal Alamin. dosa kepada sesama manusia kita saling memaafkan yuk. Sampai ketemu.